Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang efek anestesi, efek obat-obatan anestetik pada sistem hematologi. Masih dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Ibu Novi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang, kita review dulu macam-macam anestesi ya. Nanti kalian akan lebih pahami di mata ajar farmakologi. Kemudian, bagaimana efek anestesi spesifik pada sistem hematologi. Kita pendahuluan dulu. Jadi terkait dengan komplikasi anestesi, ini bisa terjadi kapan saja, bisa di mana saja, ya oleh siapa saja. Ada dua jenis komplikasi anestesi, yaitu preventable, bisa bisa dicegah, dan unpreventable, yang tidak bisa dicegah. Terkait dengan macam-macam anestesi, ada 3 jenis anestesi, lokal, regional, dan umum atau general. Saya jelaskan sedikit tentang anestesi lokal, memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Tidak mempengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau prosedur medis. Kemudian ada anestesi regional. Anestesi regional ini memblokir rasa sakit di sebagian anggota tubuh. Seperti anestesi lokal, pasien akan tetap sadar selama operasi berlangsung, namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya yang terkena efek dari obat anestetik tersebut. Ada beberapa jenis anestesi regional, yaitu ada blok saraf perifer, epidural, dan spinal. Selanjutnya, anestesi umum atau general. Ini membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Sering digunakan untuk operasi besar. Diberikan melalui 2 cara, yaitu dengan gas secara inhalasi dan intravena. Ada anestesi umum, ini induksi yang cepat dan tenang. Kemudian kehilangan kesadaran yang dapat diprediksi, jadi bisa menurunkan kesadaran selama sekian menit, selama sekian jam. Ada kondisi intraoperatif yang stabil, ada efek samping yang minimal, kemudian pemulihan refleks dan fungsi psikomotor yang cepat dan lancar. Sekarang masuk pada beberapa kondisi kelainan hematologi yang bisa memperberat komplikasi anestesi. Pasien dengan sickle cell anemia, sel bulan sabit sehingga pasiennya mengalami anemia, dapat mengalami krisis vasooklusi dan trombosis pada pembuluh darah kecil, terutama pada kasus hipoksemia. Ada neuropati iskemik, kemudian neuropati iskemik itu jadi kerusakan sel neuron karena kondisi iskemi, karena kekurangan oksigen. Oksigen yang dihantarkan oleh hemoglobin dari sel darah merah. Kemudian ada hematoma epidural spontan, ada perdarahan epidural secara spontan, juga dilaporkan selama krisis sickle cell. Untuk komplikasi anestesi ini, komplikasi yang terjadi pada periode perioperatif dapat dicetuskan oleh tindakan anestesi sendiri. Jadi bisa karena
tindakan anestesi atau juga karena kondisi pasien. Jadi pasien memiliki penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi obat-obatan anestesi dan mempengaruhi pembedahan itu sendiri. Komplikasi segera dapat timbul dalam waktu pembedahan atau segera belakangan setelah pembedahan. Komplikasi anestesi dapat berakhir, ya, dapat berujung pada kematian atau tidak diduga walaupun tindakan anestesi sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peralatan sudah disediakan, kondisi pasien sudah dikaji dengan baik, ya, obat-obatan disediakan, tetapi yaitu bisa tidak diduga. Terkait komplikasi anestesi pada sistem hematologi, ya, ada kerusakan pembuluh darah. Ini jelas. Kalau anestesinya menggunakan injeksi, ya, ada kerusakan pembuluh darah. Kemudian ada tromboemboli, ada trombus sumbatan karena emboli, kemudian ada tromboflebitis, ada trombus, ada sumbatan, dan mengalami inflamasi, ya, ada flebitis. Kemudian ada methemoglobinemia. Methemoglobinemia ini adalah hemoglobin yang mengikatnya dia ion ferrik. Kemudian ada porfiria. Kelebihan porfirin. Porfirin sendiri itu adalah bakal membentuk hemoglobin. Jadi nanti ada pengetahuan saja, ya. Porfirin itu ada 4 jenis. Jenis yang ketiga itu yang paling banyak di tubuh manusia karena dia sebagai pembentuk hemoglobin. Kita bahas yang pertama terkait kerusakan pembuluh darah. Ada kesalahan teknik dalam vena fungsi, ya, dalam penusukan, dapat menyebabkan memar, kemudian eksavasasi obat, pengeluaran obat yang tidak sesuai harusnya masuk ke intravena, tetapi itu bisa masuk subkutan, yang dapat menyebabkan ulcerasi kulit di atasnya. Ada perlukaan, ada cedera di jaringan kulit. Kemudian bisa menyebabkan infeksi lokal, ada tromboflebitis, serta kerusakan struktur-struktur yang berada di dekatnya, terutama di pembuluh arteri dan syaraf. Untuk kerusakan pembuluh darah, ya, beberapa obat yang mencakup seperti benzodiazepin, kemudian ada propanidin, ini seringkali menyebabkan tromboflebitis. Tapi untuk tromboflebitis juga terkait dengan besaran jarum, lokasi penusukan, ya. Jadi banyak faktor, tidak hanya karena faktor anestetik atau obat-obatan anestetik. Kemudian ada kanulasi vena yang lama, jadi durasi penggunaan vena itu lama, mungkin juga bisa menyebabkan tromboflebitis dan infeksi. Selanjutnya ada yang spesifik, ada tromboemboli. Tromboemboli ini cedera pada pembuluh darah vena, ya, atau pembedahan dapat memperlambat, ini menyebabkan perlambatan aliran darah sehingga meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Gumpalan darah ini disebut trombus. Penggunaan anestesia selama pembedahan menyebabkan pembuluh darah mengalami dilatasi. Dilatasi ini meningkatkan risiko terkumpulnya darah dan terbentuk trombus. Untuk tromboemboli dapat muncul jauh dari lokasi injeksi atau dekat, ya, atau dekat dengan lokasi injeksi. Jadi tromboemboli namanya juga trombus, dia bisa ikut peredaran darah, ya, bisa dekat dengan lokasi injeksi ataupun jauh dari lokasi injeksi. Dapat muncul segera, ya, hingga 6 hari pasca operasi. Ini kondisi tromboemboli, ya.
faktor risikonya di sini adanya surgery, ada perlukaan pada pembuluh darah, ada penggunaan obat-obat anestetik, ini akan menyebabkan ekspresi dari tisu faktor. Jadi faktor jaringan. Faktor jaringan ini akan berikatan dengan, ini kaskade enzimatis blood clotting ya. Nah, nanti bisa dipelajari bagaimana kaskade enzimatis blood clotting. Nah, tisu faktor ini akan berikatan dengan faktor 7A, ya, akan mengaktifkan 9A. 9A akan mengaktifkan 2A. 2A ini adalah trombin. Trombin akan merangsang pembentukan formasi fibrin jaring, ya. Untuk apa fibrinnya? Untuk menangkap platelet keping darah, sehingga terbentuklah bekuan. Nah, kondisi surgery ini meningkatkan tisu faktor sehingga bisa saja bekuan yang terbentuk itu over, terjadilah trombus menyebabkan emboli. Jadi tromboemboli. Ya, di sini dijelaskan ada peningkatan regulasi, peningkatan kapan tisu faktor selesai dibentuk gitu ya, menyebabkan aktivasi koagulasi dari jalur ekstrinsik. Ini menyebabkan pembentukan trombin dan deposisi fibrin. Ya. Fibrinolisis berlebihan menyebabkan konsentrasi plasminogen dan plasma darah bisa meningkat. Ini untuk pemeriksaannya. Untuk pasien dengan pembedahan, ada risiko terjadi tromboemboli, ada scoring ya, ada risiko rendah, ada sedang, ada tinggi, ada sangat tinggi. Untuk risiko rendah, ini operasinya minor, operasi kecil pada pasien dengan usia kurang dari 40 tahun, tanpa ada faktor risiko tambahan, tanpa ada penyakit-penyakit penyerta. Kemudian ada risiko sedang, ini operasi minor. Kemudian pasien dengan faktor risiko tambahan. Kemudian ada operasi bukan mayor pada usia 40 sampai 60 tahun tanpa faktor risiko tambahan, atau operasi besar ya pada pasien kurang dari 40 tahun tanpa faktor risiko tambahan. Faktor risiko tambahan bisa penyakit hipertensi, diabetes, ya, hiperkolesterolemi, atau kondisi-kondisi penyakit terkait dengan sistem hematologi lainnya. Selanjutnya untuk risiko tinggi, operasi bukan mayor, tapi usianya lebih 60 tahun. Atau dengan faktor risiko tambahan, atau ini adalah operasi mayor pada pasien lebih dari 40 tahun, atau dengan faktor risiko tambahan. Untuk risiko sangat tinggi, ya, operasi mayor lebih 40 tahun, plus ada riwayat, ya, ada penyakit sebelumnya, ada tromboemboli vena, ada kanker, ada hypercoagulable state molekuler. Ini diperiksa, pemeriksaan lab darah. Kemudian ada artroplasti, pinggul, ada penggantian sendi, pinggul atau lutut. Kemudian ada operasi fraktur panggul, ya, ada trauma mayor ataupun cedera tulang belakang. Ini yang menyebabkan risiko menjadi sangat tinggi. Untuk pencegahannya, perawat bisa ambulasi dini. Kemudian ada graduated compression stocking. Jadi ini stocking, ya, seperti bahan stocking kaki dipasang pada ekstremitas bawah dan memiliki profil tekanan yang berbeda sepanjang stocking. Ini tujuannya untuk mengurangi penumpukan darah vena. Jadi ini meningkatkan aliran darah vena menuju ke jantung sehingga darah vena tidak statis di ekstremitas bawah, tidak menyebabkan tromboemboli. Kemudian ada pneumatic compression device. Ini mengurangi risiko pembentukan gumpalan darah dengan menstimulasi pelepasan faktor fibrinolisis, juga dengan kompresi mekanis dan pencegahan penggumpalan darah vena.
Kalau ini dengan peralatan ya, tidak sesederhana graduated compression stocking. Kemudian ada antikoagulan yang paling sering ya digunakan warfarin. Warfarin ini vitamin K, dia berperan dalam ini regulasi blood clotting. Kemudian ada heparin, bisa juga diberikan. Itu untuk tromboemboli. Selanjutnya adalah tromboflebitis. Kalau di sini terkait dengan injeksi etomidan, anestetik juga ya. Salah satu komplikasinya efek ya, ada nyeri di lokasi injeksi jelas. Kemudian ada tromboflebitis. Terkait dengan kardiovaskuler, dia meminimalkan kondisi vasodilatasi. Tadi vasodilatasi itu juga menjadi faktor yang memperberat tromboemboli. Nah, tetapi etomidan ini bisa menyebabkan tromboflebitis. Apa itu tromboflebitis? Ini merupakan inflamasi pada tunika intima vena. Jadi vena itu ada lapisan-lapisan ya, dinding vena itu ada bagian luar, tengah ya, dalam dan tengah dan dalam. Tunika intima vena ini bagian yang berhubungan dengan darah, dengan cairan darah ya. Terjadi inflamasi pada bagian ini, tunika intima vena, disebabkan karena faktor kimia, misalkan obat-obatan yang korosif, kemudian ada secara mekanis, ya ada sumbatan, kemudian ada bakteri maupun post-infusion. Yang menimbulkan cirinya orang mengalami tromboflebitis ada nyeri, kemudian ada eritema, ya ada kemerahan, ada bengkak, hangat pada daerah penusukan, pembentukan lapisan dan pengerasan sepanjang vena. Jadi tangannya atau lokasi dekat fungsinya, dekat penusukannya udah nyeri, bengkak, kemerahan ya. Bisa jadi pasiennya sampai gelisah karena nyerinya. Setidaknya untuk mendiagnosis tromboflebitis itu ada 2 dari syarat-syarat berikut. Ada kemerahan, ada nyeri, kemudian terlalu lunak karena edema ya. Ada hangat karena adanya itu pengumpulan cairan di suatu lokasi. Kemudian ada bengkak, serta ada vena teraba lebih menonjol yang patologis, tapi ya bukan yang fisiologis. Kateterisasi penusukan vena ya, penusukan vena atau kateterisasi pada vena ini menyebabkan inflamasi dan pembentukan trombus. Vena perifer mengalami trauma saat pemasangan kateter vena perifer, saat pemasangan jarum atau infus. Kateter vena ini juga menjadi benda asing tentu saja, karena seharusnya tidak ada penusukan di vena. Ketika vena kita ditusuk ya jelas kanul kateter itu akan menjadi benda asing saat dimasukkan ke dalam tubuh. Trauma dan adanya benda asing tersebut akan menstimulasi respon inflamasi. Berikutnya, iritasi pada vena dapat akibat dari cairan infus sendiri atau bahan dari kateter, serta ditambah kolonisasi bakteri pada kateter. Juga dapat mengakibatkan aktivasi kaskade inflamasi yang dimediasi oleh prostaglandin. Prostaglandin ini adalah mediator kimia yang menyebabkan aktivasi inflamasi dan nyeri. Pada area endotel ini sel yang melapisi tunika intima dari vena ini mengalami inflamasi berat, bisa menyebabkan bekuan darah atau blood clotting yang kemudian terakumulasi. Bersamaan dengan kondisi statis, tidak banyak pergerakan, tidak melakukan ambulasi dini, maka bekuan darah tersebut akan membentuk trombus. Terjadilah tromboflebitis
apabila trombus tersebut terinfeksi. Penanganannya tidak memberikan tekanan pada area popliteal, ya, sokong kaki dengan bantal, kemudian perhatikan agar tekanan merata pada seluruh bantal. Ini untuk menghindari terjadinya tromboflebitis pasca pembedahan. Selanjutnya komplikasi yang keberapa? Keempat, terjadi methemoglobin. Methemoglobin, jadi hemoglobin fungsinya apa? Untuk transport oksigen. Dia dibentuk dari porfirin, ya, porfirin tipe ketiga. Dia harus ditambahi dengan besi, ya, untuk mengikat oksigen. Nah, methemoglobin adalah kondisi besinya ferric iron, ya, Fe3-nya lebih banyak dibanding besi ferro. Besi ferro itu Fe2+. Besi Fe3+ ini tidak bisa mengangkut oksigen, ya, useless, ya, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu besi ferro. Kondisi methemoglobin ini menyebabkan eritrosit tidak dapat mengangkut oksigen. Untuk normalnya, enzim methemoglobin reduktase akan mengubah besi ferri menjadi besi ferro. Ada enzim spesifik, ya, namanya enzim methemoglobin reduktase. Bisa saja aktivitas enzim methemoglobin reduktase ini yang tadinya mereduksi Fe3 menjadi Fe2 bisa terganggu karena obat-obatan anestesi. Nah, ini pembentukan hemoglobin. Ada heme dan globin sendiri. Heme itu memiliki besi untuk mengikat oksigen, ya. Kemudian direduktase menjadi Fe2. Nah, kalau begini bisa mengangkut oksigen, ya, bisa mengangkut oksigen untuk dialirkan ke jaringan. Fe3 ini bisa digunakan orang kalau direduktasi. Methemoglobinemia dapat terjadi beberapa jam setelah injeksi yang dilaporkan, ya, setelah injeksi prilokain, benzokain, dan terkadang lidokain. Sianosis tandanya ada kebiruan, muncul pertama kali ketika laju methemoglobin melampaui 20% hingga 30% dari hemoglobin total. Kenapa kebiruan? Karena daerah tersebut kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Karena eritrositnya, hemoglobinnya tidak mampu mengikat oksigen. Ya, karena kelebihan methemoglobin, besi ferric. Selanjutnya bisa diikuti dyspnea, takikardi, sakit kepala, vertigo, hipoksia, dan agak jarang menimbulkan kematian ketika tetapi kematian bisa terjadi ketika laju methemoglobin mencapai 70%. Faktor-faktor predisposisi yang menyebabkan methemoglobin selain adanya pemberian obat anestesi dan pembedahan, kondisi hemoglobinopati, kematian hemoglobin, kemudian defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase, ini terjadi di sel darah merah, ya, enzim di sel darah merah. Kemudian ada paparan pewarna, anilin, ada oksidan, prooksidan, ada sulfonamid, nitrit, nitrat, serta obat anti malaria. Tata laksananya, penata laksanaannya dengan injeksi metilen blue. Dosisnya 1-5 mg per kilogram berat badan pasien. Secara intravena ini untuk mengkonversi, untuk merubah methemoglobin menjadi hemoglobin secara cepat dan masif. Yang terakhir kita bahas tentang porfiria, ya. Obat-obatan barbiturat ini bisa mendorong pembentukan asam amino levulinik
asam amino levulinik yang merangsang pembentukan porfirin. Porfirin itu untuk pembentukan hemoglobin. Ya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya porfiria intermiten akut. Lidokain juga dapat meningkatkan aktivitas sintetase ALA. Ini pembentukan porfirin ya dari suksinil-CoA dan glisin. ALA sintasenya di sini bisa terjadi gangguan aktivitas dari ALA sintase ya, kemudian pembentukan porfirin secara berlebihan. Porfirin sendiri, protoporfirin 3 ini merupakan prekursor pembentukan heme kalau ditambahkan Fe2+. Enzimnya ferrokatalase. Porfiria, kondisi porfirinnya banyak, tetapi tidak demikian dengan hemoglobinnya. Tanda gejala akut dari porfiria seperti sakit perut yang parah, kemudian ada muntah, ada gelisah, bingung, ya, ketidakstabilan otonom, manifestasinya bisa hipertensi, takikardi, dehidrasi, gangguan elektrolit seperti hiponatremi, hipokalemi, dan hipokalsemia. Ini bisa berakibat fatal pada pengaturan denyut jantung ya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga menambah wawasan Anda terkait efek anestesi pada sistem hematologi. Bisa dipelajari dari berbagai sumber, diulang kembali videonya supaya menjadi lebih paham. Bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.